yang sekarang namanya banyak dikunjungi oleh jamaah-jamaah umroh. Nah, ketika Nabi SAW muncul, Abu Bakar sedang menjadi imam dalam sholat berjamaah tadi. Yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka yang beliau lakukan, beliau memberi isyarat kepada Nabi SAW agar beliau menggantikan beliau sebagai imam. Karena tentunya Abu Bakar sangat walaupun memang dari awal itu ditunjuk oleh Nabi beliau sebagai imam dalam sholat, tapi yang namanya kalau adu Nabi tentunya beliau sadar. Beliau tentunya tidak ingin Nabi itu agak di belakang beliau sebagai makmum. Karena beliau seorang Nabi, tidak mungkin. Maka kemudian Abu Bakar itu mundur ke belakang, kemudian mempersilahkan Nabi untuk melanjutkan sebagai imam dalam sholat. Nah, itu namanya istikhlaf, di mana di kondisi-kondisi tertentu imam tidak bisa melanjutkan sebagai imam dalam sholat dan dia meminta orang lain menggantikan dia sebagai imam. Itu mungkin terjadi di awal atau tidak, Bapak? Ya mungkin terjadi. Kalau nggak salah di baru-baru terjadi, Bapak, di Masjidil Haram atau di masjid di Madinah kalau nggak salah, antara itu lah, Bapak Ibu. Itu Imam Huzaifi kalau tidak salah, Al-Huzaifi kalau tidak salah. Nah, beliau ketika jadi imam tadi, Bapak, beliau tidak bisa melanjutkan bacaannya. Jadi karena beliau batuk, kemudian suara beliau tidak memungkinkan melanjutkan bacaan dalam sholat tadi. Beliau baca Al-Fatihah sampai pada ihdinas siratal mustaqim, beliau tidak bisa melanjutkan lagi karena suara beliau batuk-batuk. Maka yang beliau lakukan, Bapak, beliau mundur ke belakang, kemudian memberikan isyarat kepada jamaah yang di belakang untuk menggantikan beliau sebagai imam. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi namanya, Bapak Ibu, istikhlaf. Dan bolehlah itu dalam sholat, jawabannya boleh. Bahkan bukan hanya dalam sholat saja, Bapak, dalam khutbah Jumat pun diperbolehkan. Jadi kalau ada khatib sedang khutbah Jumat, kemudian dia tidak bisa melanjutkan khutbah tadi, barangkali suaranya habis, barangkali wuduknya batal dan segala macamnya, maka nanti dia boleh turun dari mimbar, kemudian menunjuk salah seorang dari makmum atau dari jamaah untuk melanjutkan khutbah yang dia kerjakan. Nah, ini boleh, Bu. Jadi bukan hanya dalam masalah sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah. Nah, makanya di dalam sholat berjamaah dulu pernah juga kita sampaikan, Bapak, bahwa yang berdiri di belakang imam itu siapa, Bapak? Yang berdiri di belakang imam dalam sholat berjamaah itu bukan sembarang orang. Memang awak dianjurkan untuk mengejar shaf yang pertama, awak dianjurkan mencari shaf yang pas di belakang imam. Itu memang sangat besar pahalanya, itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Tapi harus juga kita pahami bahwa kalau posisi di belakang imam, itu hendaknya yang mengisi itu, kata Nabi, ulin muha. Ulin muha itu adalah umurnya cukup, lah usia balik, kemudiannya paham tentang sholat yang dikerjakan. Yang kalau nanti imamnya itu batal sholatnya, ini bisa menggantikan sebagai imam. Nah, itu yang tagak belakang imam. Dulu kan pernah kita sampaikan. Nah, salah satu tujuannya itu memang tujuan yang tadi kita sebutkan dalam masalah istikhlaf ini. Kalau nanti si imam tidak bisa melanjutkan sebagai imam dalam sholat, baru 2 rakaat dia tidak bisa melanjutkan, atau baru 1 rakaat dia tidak bisa lagi melanjutkan, bahkan tidak bisa wuduknya batal, bahkan tidak bisa suaranya habis, bahkan tidak bisa hanya baru tarangan hanya rumahnya tabaka, mungkin atau tidak, Bapak Ibu? Ya mungkin saja. Jadi misalkan dalam sholat, ada orang yang berteriak di luar masjid, rumah Pak Imam tabaka, rumah Pak Imam tabaka. Yang dilakukan oleh imam itu, Bapak Ibu, karena kunci dinya dan semacamnya, hanya kabur saja dari sholat tadi. Disuruhnya orang maju, hanya kabur dari sholat tadi. Boleh atau tidak? Memang itu yang dianjurkan. Jadi jangan ditunggu rumah sampai kosong. Sholat baru 1 rakaat. Jadi Islam itu agama yang memudahkan. Jadi jangan dikira bahwa kalaulah jadi imam tidak boleh mengundurkan diri dari imam. Itu tidak ada ceritanya. Jadi boleh dalam kondisi-kondisi tertentu
maka itu diperbolehkan si imam tadi mengundurkan diri dari imam dalam sholat. Nah, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah tidak ada angin, tidak ada hujan, dia mundur dari imam. Nah, itu tidak boleh, itu dosa kalam. Jadinya lah menjadi imam dalam sholat bapak, lah kamu mulai sholat atau lah dimulainya sholat tadi lah 1 rakaat atau 2 rakaat dan semacamnya, di tengah jalan hanya menyuruh orang lain untuk menjadi imam, menggantikannya menjadi imam, padahal tidak ada alasannya, wudhunya tidak batal, kemudian masih bisa melanjutkan sholat, kemudian ada yang sifatnya yang lainnya dalam yang bisa dikatakan sebagai darurat, tapi ini memundurkan diri dari imam dalam sholat. Bahwa hukumnya itu hukumnya haram, itu tidak boleh. Nah, tapi sekali lagi kalau ada hal yang terjadi bagi imam yang dia tidak bisa melanjutkan sholat, atau ada mudarat yang jauh lebih besar ketika dia melanjutkan sholat tadi, maka boleh dia meminta yang lain untuk menjadi imam dalam sholat. Nah, cara teknisnya barangkali Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh barangkali di situ Bapak, kalau imam sebagai imam misalkan di situ. Nah, kemudian tadi contohnya Bapak, contohnya wudhu mau batal. Contohnya wudhu mau batal. Maka yang mau kerajukan Bapak, kamu kemudian mundur ke belakang. Kemudian mempersilahkan orang yang di belakang kamu untuk maju ke depan. Boleh dengan isyarat tangan atau boleh juga ditarik. Jadi orang dalam sholat tadi yang di belakang itu Bapak, kamu tarik tangan dibawa ke muka. Suruhnya jadi imam dalam sholat. Nah, kemudian kamu keluar dari barisan. Kalau doa kamu batal, kalau doa kamu itu batal. Kamu bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama itu, ketika keluar dari saf jamaah tadi, imam yang batal wudhu tadi Bapak, maka cara keluar itu adalah sambil menutup hidung, memberi isyarat kepada orang-orang supaya jangan ada namanya Bapak yang salah paham ikut imam sedang kudeta barangkali. Kan barangkali ada yang berpaham yang berpikiran pada itu Bapak, ikut bapak imam di namanya berganti di kudeta atau apa. Nah, supaya orang tidak berpikiran macam-macam, maka kemudian anggo keluar tadi sambil menutup hidung. Isyaratnya itu Bapak, isyarat bahwa wudhu aku batal. Maka kamu keluar dari saf, kemudian dilanjutkan oleh orang yang di mana tadi tagaknya Bapak, di belakang imam tadi. Jadi orang yang di belakang imam yang maju sebagai imam dalam sholat untuk menggantikan orang yang imam yang batal sholatnya tadi. Atau kemudian kamu tidak batal wudhunya, yang terjadi itu adalah suara kamu tidak talak melanjutkan bacaan sholat. Baru rakaat yang pertama suara kamu habis misalkan, maka kemudian caranya Bapak sama lebih kurang dengan yang tadi. Kamu kemudian mundur ke belakang, mundur Bapak, jangan membalik. Kalau batal wudhu boleh membalik. Tapi kalau kamu itu masih melanjutkan sholat, artinya wudhunya tidak batal, masih melanjutkan sholat, maka cara mundur itu adalah dengan mundur saja. Mereka mundur Bapak, kemudian minta orang yang di belakang awak untuk maju ke depan. Nah, kemudian isi softnya lebih kurang bisa dipahami Bapak, bisa ya. Itu cara dalam istiqlal meminta makmum atau salah seorang makmum untuk menjadi pengganti ketika imam tidak bisa melanjutkan sebagai imam. Itu caranya Pak. Nah, sekali lagi di sini makanya sekali lagi Bapak, dianjurkan yang tagak di belakang imam itu adalah orang yang mengerti tentang sholat, mengerti tentang hal-hal yang terjadi di dalam sholat. Jangan sampai nanti Bapak ketika mundur kemudian minta digantikan, hanya tidak paham. Kamu mundur lah. Kamu sebagai imam, kamu tidak tahu melanjutkan. Kamu mundur ke belakang, mundur, kemudian karena imamnya disebut ke maju, kamu mintanya maju, mau tarik tangannya maju, kecilnya Bapak. Bahkan tidak kecilnya Bapak, dia tidak paham tentang sholat. Mengai imam. Atau kemudian dia tidak tahu Pak caranya menjadi imam dalam sholat. Kamu baca Al-Fatihahnya namanya Bapak kacau-kacau bacaannya. Nah, itu makanya yang dipilih itu adalah orang yang bisa menjadi imam dalam sholat, yang tagak di belakang. Sehingga ketika imam batal, kemudian imam tadi meminta orang yang di belakangnya maju, bisa langsung maju ke depan.
sebagai imam. Aja nantinya menyebabkan menolak-nolak, kamu bisa. Atau kemudian ditunjukkan kawan ikut salah. Atau yang di belakang maju. Nah itu jadinya repot masalah itu. Bisa-bisa nanti sholat berjamaah itu menjadi batal. Nah itu dalam masalah yang namanya istiqlal. Lebih kurang itu pembahasan yang berkaitan dengan istiqlal. Kira-kira dari situ sebelum masuk ke tema yang baru, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu terkait dengan istiqlal? Ya silakan. Misalnya Ustaz yang di belakang itu tidak mengerti masalah imam untuk menjadi imam, sedangkan di sebelahnya bisa, boleh yang di sebelah itu maju? Boleh. Boleh. Nah, cuman tentunya akan lebih memudahkan kalau sekiranya yang di belakang itu yang maju. Kalau yang di samping-samping misalnya maju Bapak itu kan jauh jalan. Apalagi 3 orang setelah di belakang imam misalkan di sampingnya itu jauh lebih menyulitkan. Itu kalau ditanya tentang boleh atau enggak, tentu boleh saja. Lebih kurang. Ada yang lain Bapak Ibu? Masalah istiqlal. Masalah imam ditukar tadi itu, yang kamu ganti ini tidak ada seorang tapi nampaknya tidak berhasil. Tetap duitnya bagi terus. Dulu pernah sebenarnya kita bahas tentang imam yang lafaz bacaannya tidak berhasil. Maka dulu kita buatkan Bapak poin-poinnya. Yang pertama itu adalah kalau si imam ini dalam bacaan-bacaannya itu tidak berhasil pada surat Al-Fatihah yang menyebabkan adanya perubahan makna dalam surat Al-Fatihah tadi, maka sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Bagi yang bacaan bagi makmum yang bacaannya itu bisa, bacaannya bagus. Contoh misalkan ada imam maju sebagai imam Bapak, bacaan Al-Fatihahnya tidak berhasil. Ada salah-salah dalam bacaan Al-Fatihah yang menyebabkan ada perubahan makna. Di belakang makmum itu ada yang berhasil bacaannya, maka yang tidak sah berjamaahnya itu adalah yang makmum yang bacaannya itu benar. Adapun makmum yang bacaannya itu samu-samu dengan imam, berhasil tidak berhasilnya Bapak, samu-samu tidak berhasil saja, maka sah saja itu. Jadi yang karena siadanya Bapak, yang karena itu adalah yang berhasil bacaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Sekali lagi yang ulang, kalau yang maju menjadi imam dalam sholat berjamaah, orang yang tidak berhasil bacaannya, yang tidak berhasil itu menyebabkan ada perubahan makna. Berubah makna bacaan Al-Fatihah tadi jadi bacaan tidak berhasil tadi, maka yang tidak sah berjamaahnya itu adalah yang tidak sah nanti mengikuti imam itu adalah orang-orang atau makmum yang bacaan Al-Fatihahnya benar. Nah, itu tidak sah bermakmum dengan imam tadi. Tapi kalau yang bermakmum itu adalah orang-orang yang samu-samu tidak berhasil bacaannya, samu-samu jadi imam tadi bacaannya Bapak ya. Kalau ini menjadi imam, kalau dituju bacaannya, maka mereka itu sah sholatnya. Mudah itu loh. Jadi tidak lama kalau berhasil bacaan kalau berhasil bacaan ada tidak lamanya Bapak, tidak lama itu adalah kalau yang menjadi imam itu orang yang tidak berhasil bacaannya, maka tidak sah jamaahnya. Nah, tapi kalau sama-sama tidak berhasil Bapak, maka semuanya menjadi sah. Nah, cuman tentunya walaupun yang tadi tidak sah sholatnya, kalau sholat sendirian itu jauh lebih afdol daripada mengikuti orang yang bacaannya keliru tadi. Itu dalam sholat berjamaah, Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Sebetulnya yang di belakang sudah yang paham betul. Yang di belakang imam bukan hanya berhasil saja ya, cuman harus paham lo tentang masalah-masalah dalam sholat, sehingga jangan kaget ya nanti itu mengaim mundur-mundur minta aku jadi imam. Padahal itu namanya istiqlal dan itu boleh di dalam sholat. Itu harus mode itu Bapak. Tapi kalau tidak ada misalkan Ustaz kami itu satunya samu saja,
sama-sama alun mengaji misalkan, kan ada di sebuah tempat barangkali, kalau di sebuah insyaallah sadanya kan alim Bapak Ibu. Nah kalau di sebuah tempat di pelosok-pelosok barangkali mereka kok sama-sama tidak paham sadanya. Nah, maka jangan sampai lo berjamaah itu tidak ada, tetap juga diadukan walaupun mereka itu tidak paham tentang sholat, tidak bisa menggantikan imam dalam sholat. Kalau terjadi kalau terjadi ujung-ujungnya batal sholatnya, karena ada yang menggantikan. Imam meminta supaya ada yang menggantikan, ternyata sadunya menolak, tidak ampun. Maka kemudian ujung-ujungnya sholat berjamaahnya menjadi tidak sah, harus batalkan. Itu lebih kurang. Ya silakan. Ya. Enggak, itu kudeta tidak berdarah namanya. Itu tidak boleh. Mengkudeta imam itu ada di cali-cali tompeknya. Namanya seharusnya imam itu jangan terjadi ada pengkudetaan. Jadi ketika imam itu salah bacaannya, awak di belakang ada yang berhasil bacanya. Apakah boleh makmum yang di belakang menyuruh atau menyeret imam ke belakang biar sudah jadi imam? Pernah itu bahasanya, walaupun tidak disawit, ambil sudah jadi imam, mundurlah ke belakang. Bisa nggak mau itu Bapak? Jawabannya tidak boleh. Jadi baca Ustaz, kalau ada imam yang tidak berhasil bacanya menjadi imam dalam sholat, sedangkan di belakang ada makmum yang berhasil bacanya, maka makmum yang berhasil bacanya itu harus memisahkan diri dari imam, keluar dari jamaah, tidak usah ikuti imam tadi. Yang imamnya jangan ikut apa dia saja. Ini melanjutkan bersama orang-orang yang sama bacaannya dengan imam. Jadi tidak ada istilahnya mengkudeta imam dalam sholat, itu tidak ada. Dalam sholat. Seharusnya Bapak Ibu, seharusnya yang pertama yang menjadi imam itu tahu diri lah Bapak Ibu. Kalau rasul-rasulnya lagi bagus bacaan, jadilah menjadi imam. Tapi kalau rasul-rasulnya awak samu saja, nampaknya kami samu saja, kurang berhasil bacaan sadonya, maka tidak masalah yang kurang berhasil tadi salah seorangnya memajukan diri menjadi imam. Karena kalau ditunggu-tunggu yang berhasil bacaannya tidak ada dulu, maka salah seorang dari mereka boleh untuk maju menjadi imam dalam sholat. Itu lebih kurang. Jadi tidak ada istilahnya mengkudeta, itu tidak boleh. Mengkudeta imam dalam sholat. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita masuk tema baru? Kalau tidak, yang mengurus itu kan mengurus. Maksudnya kalau dia tanya orang yang dalam ibu, tidak ada kata juga. Tidak tahu apa sebenarnya kemampuan. Ya. Untuk penulis itu tidak. Dan malah kalau di itu pejabat yang itu dilakukan. Pejabat ya. Yang pertama. Mohon maaf, awak kalau ada kawan yang tagak di samping imam, kalau tidak pasti mana awak tahu bahwa bacaannya hancur-hancuran, husnuzan saja. Berhusnuzan saja bahwa yang tagak di belakang imam itu adalah orang yang bisa menghentikan imam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau sekiranya awak yakin mana yang tagak di belakang imam itu orang yang tidak benar bacaannya, tidak tahu banyak tentang sholat dan semacamnya, boleh awak sampaikan kepada mereka. Sampaikan elok-elok kepada mereka. Eko yang tagak belakang imam, biarlah yang kira-kira bisa menjadi imam dalam sholat. Nah, itu disampaikan. Nah, tapi kalau pada dasarnya Bapak, pada awalnya siapa yang berdiri di belakang imam, sunuzan saja bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bisa menjadi imam dalam sholat. Sunuzan saja dulu. Kecuali kalau lah yakin mana kalau ini tidak bisa menjadi imam dalam sholat, bacaannya tidak jelek, pernahnya jadi imam bacaannya hancur-hancuran dan semacamnya, maka baru sampaikan kepada mereka, Pak tolong posisi khusus di belakang imam itu adalah posisi yang hendaknya ditempati oleh orang-orang yang kira-kira bisa menjadi imam dalam sholat. Makanya anak-anak tidak boleh tagak di belakang imam. Jadi anak-anak
kemudian orang-orang yang tidak tahu tentang ibadah sholat, maksudnya menjadi imam dalam sholat, maka sebaiknya mereka tidak berdiri pas di belakang imam dalam sholat berjamaah. Itu lebih kurang. Diingatkan saja Bapak ya. Jadi kalau lah yakin, Bapak ingatkan saja. Itu pesan. Kan ada sering kita lihat ada imam yang meninggal imam di Ya. Ketika imam, ya kita lihat ada dalam sholat berjamaah ya. Jadi ketika imam menjadi imam dalam sholatnya belum selesai, dia meninggal dunia, jatuh meninggal dunia. Nah, yang harus dikerjakan dalam kondisi yang seperti ini, harus ada yang maju menggantikan posisi imam. Yang di belakang itu boleh tuh. Jadi yang di belakang imam, ketika imam roboh tadi, dia maju ke depan. Nah, yang lain harus ada juga yang membantu imam yang roboh tadi. Nah, jadi jangan dibiarkan. Kalau baru rakaat yang pertama baru ada imam roboh misalkan, maka yang kita lakukan baik ada yang maju menjadi imam supaya sholat berjamaahnya tidak batal, dan ada juga yang kemudian mengurusi satu atau dua orang Bapak Ibu, atau 3 orang untuk membantu imam yang roboh tadi. Dan itu tidak masalah. Oh, yang 3 tadi, yang membantu orang yang roboh tadi dibatalkan sholat. Maksudnya enggak, dibatalkan seketika saja. Nah, kecuali kalau robohnya imam tadi dengan sholat pun yang selesai. Misalkan imam itu robohnya bila Bapak ketika sujud terakhir misalkan. Ketika sujud terakhir, baik imam dah balik-balik kok. Sujud setelah ternyata lah ditunggu-tungguan habis itu roboh. Maka yang dilakukan Bapak maju ke depan salah seorang menjadi imam, kemudian lanjutkan duduk tahiyat akhirnya, kemudian salam, kemudian segera urusi imam yang roboh tadi. Nah, itu kalau kondisinya itu adalah antara roboh dengan sholat itu, sholatnya lah akan berakhir, maka disempurnakan saja sholatnya semua jamaah. Kemudian setelah itu baru diurus orang yang sakit tadi atau yang meninggal dunia tadi. Tapi kalau jarak antara robohnya si imam tadi dengan sholat itu masih jauh jaraknya Bapak, baru di rakaat yang kedua, sedangkan rakaatnya masih ada 2 rakaat lagi, maka caranya itu lebih kurang dengan cara yang tadi kita sebutkan. Caranya Bapak, yang pertama ada yang menggantikan imam supaya berjamaahnya tetap lanjut sampai salam, dan yang kedua ada sebagian dari jamaah 1 atau 2 orang untuk mengurusi orang yang roboh tadi, supaya ada penanganan lebih cepat, supaya kalau bisa kalau ada meninggal dunia bisa diselamatkan, bisa diberikan pertolongan lebih kurang begitu. Itu cukup Bapak Ibu, kita lanjut masalah yang lain. Nah, berikutnya masalah yang dibahas oleh penulis rahimahullah taala ini sudah keluar dari bab tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah sudah kita bahas dari awal, mulai dari definisi sampai rincian-rincian terkait dengan sholat berjamaah, alhamdulillah sudah selesai. Maka penulis rahimahullah taala membahas berikutnya itu adalah tentang masjid dan hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid. Nah, jadi dalam fikih itu Bapak ya, bukan hanya sholat saja yang dibahas, tapi karena sholat itu biasanya dikerjakan di masjid atau di musola, maka penulis atau di dalam buku fikih yang ditulis oleh para ulama kita, biasanya mereka juga menyertakan pembahasan tentang masjid itu sendiri. Nah, masjid ini secara bahasa Bapak itu berasal dari kata-kata sajadah ya. Sajadah, yasjudu, usjud. Nah, kemudian nanti ada masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Cuman yang familiar atau yang populer orang menyebut itu bukan masjid tapi masjid. Sebenarnya kalau awak mengikuti timbangan dalam ilmu sorof itu Bapak ya, kalau mengulang-ulang seketik kaji sorof bagi Bapak Ibu yang terutama yang pernah mondok dulunya, sebenarnya masjid itu tidak ada istilahnya. Yang ada itu adalah masjid. Masjid itu artinya Bapak tempat sujud atau isi makan namanya, sampai namanya mengerjakan sujud. Cuman
bagi bagi orang Arab semenjak zaman dulu, di zaman Nabi SAW sampai kini, mereka itu tak biasa menyebutnya itu adalah dengan masjid, bukan masjid. Walaupun sebenarnya kalau ditinjau dari wazan itu Bapak, atau timbangan itu, atau dari ilmu sharaf itu, sebenarnya yang lebih pas itu adalah masjid, tempat sujud. Nah, tapi karena yang lebih populer, barangkali lebih mudah untuk diucapkan, maka semenjak zaman dulu orang menyebutnya itu adalah masjid, bukan masjid. Lebih kurang begitu. Nah, berarti arti dari masjid ini Bapak, atau kalau bahasa yang sebenarnya itu adalah masjid, arti dasarnya itu adalah tempat sujud. Tempat sujud itu namanya masjid. Sama dengan musola, itu asal katanya itu adalah dari sholat, yusolli. Nah, nanti tempat sholat apa syaratnya? Musola, tempat sholat. Sajadah, yasjudu, usjud, dari kata-kata sujud, nanti isim tempatnya itu adalah masjid, tempat orang mengerjakan sujud. Nah, itu kalau ditinjau dari segi bahasa. Jadi masjid artinya dari segi bahasanya Bapak Ibu, tempat sujud. Bahkan tidak musola saja yang lebih familiar. Bahkan tidak musola, kenapa harus masjid Ustaz? Padahal yang lebih pas sebenarnya sholat, musola, tempat sholat. Nah, bahkan namanya masjid lebih dikhususkan ke satu bagian dari sholat, yaitu sujud. Bahkan lebih familiarnya itu Bapak, wallahu alam di mana letaknya, tapi yang jelas bahwa bagian yang paling utama dari sholat yang kita kerjakan itu apa Bapak Ibu? Sujud. Jadi mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai salam dari sholat, rangkaian sholat yang kita kerjakan, itu kondisi yang paling utama, yang paling afdal yang kita kerjakan itu adalah sujud itu sendiri. Maka kemudian dari sinilah nama masjid itu diambil dari kata-kata sajadah yang artinya itu adalah sujud. Nah, secara istilahnya definisi dari masjid itu Bapak, masjid itu banyak tentunya definisi yang disebutkan oleh para ulama kita, tapi kita ambil salah satunya Bapak. Oleh para ulama kita itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masjid itu adalah al-makanul muhayya lis-salawatil khamsah. Itu yang dimaksud dengan masjid. Al-makanul muhayya lis-salawatil khamsah. Yang dimaksud dengan masjid itu adalah sebuah tempat yang disediakan secara khusus untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu diantara definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ada nanti yang menambahkan itu Bapak, mereka mengatakan bahwa al-makan al-ardul muhayya al-mawqufah lis-shalawatil khamsah. Ada yang lebih sempurna barangkali Bapak definisi tadi. Mereka mendefinisikan masjid itu adalah tanah yang disediakan secara khusus, yang sudah diwakafkan, yang diperuntukkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam atau ibadah yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan masjid. Maka kemudian dari definisi masjid yang disebutkan oleh para ulama kita ini, syarat-syarat satu bangunan itu dikatakan masjid, para syaratnya itu Bapak ada 3 berarti ya, atau 2 misalkan, kita lihat Bapak 3 atau 2 ya. Yang pertama, syarat tempat itu atau bangunan itu dikatakan sebagai masjid. Yang pertama, tampe itu adalah atau tanah itu statusnya itu adalah wakaf. Itu namanya syarat yang pertama untuk sahnya satu bangunan dikatakan sebagai masjid. Dalam artian di sini Bapak, kalau ada bangunan tempat beribadah seperti masjid misalkan, seperti masjid atau musola, tapi status dari tanah tadi itu bukan wakaf tapi milik pribadi, bisa tidak dikatakan masjid Bapak Ibu? Di Jawa tidak bisa. Sekali lagi, kalau ada, barangkali ada di awal Bapak Ibu, barangkali ada ya, sebagian masjid yang dibangun oleh oleh orang-orang yang tanahnya itu statusnya itu masih masih bersifat pribadi. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada atau tidak? Kamu rasa ada ya?
sebagian masjid di Lampau itu yang walaupun bangunannya itu masih ada sholat Jumat, ada azan dan semacamnya, tapi kemudian tanah itu sifatnya masih milik pribadi, belum berstatus sebagai wakaf. Maka apakah bangunan ini dikatakan masjid di dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Itu tidak masjid namanya, itu namanya musola biasa saja. Kalau masuk ke dalam masjid tadi Bapak, karena tanahnya itu belum wakaf sifatnya, tidak ada sholat tahiyatul masjid namanya. Tidak boleh nanti di bulan Ramadan Bapak ada orang di 10 hari terakhir Bapak i'tikaf i'tikaf di masjid. Nah, kalau i'tikaf di masjid yang status tanahnya itu masih milik pribadi, belum bersifat wakaf, maka tidak ada i'tikaf di masjid tersebut. Jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada i'tikaf, tidak ada, karena syarat dari tahiyatul masjid harus di masjid yang benar-benar masjid menurut artian dalam syariat Allah. Nah, jadi syarat satu bangunan dikatakan sebagai masjid itu bukan dicari dari kubah, itu punya kubah atau enggak, bangunan itu mirip masjid atau enggak, walaupun yang enggak masjid bentuknya Bapak model rumah biasa saja, tapi tanah itulah sifatnya wakaf. Nah, kemudian setiap waktu itu ada azan dan qomat. Bahkan kalau cari di Bapak di Timur Tengah di Arab Saudi itu kadang-kadang masjid pun tidak ada menara itu tidak ada. Jadi peta saja, kemudian ada kubah agak seketek. Kadang-kadang tidak ada kubahnya. Nah, tapi itu masjid bagi mereka. Tanahnya itu sudah dalam bentuk wakaf. Nah, itu yang pertama yang menjadi syarat kapan satu bangunan itu dikatakan sebagai masjid. Kalau status dari tanah itu sudah dalam bentuk wakaf yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau nanti tidak sifatnya diwakaf Bapak, berarti milik pribadi. Dan ketika milik pribadi, berarti masih punya hak untuk mengatur sesuai dengan keinginannya. Nah, sedangkan masjid tidak boleh itu. Masjid itu harus diatur melalui atau dengan cara syariat. Itu masjid. Jadi tidak ada campuran keinginan pribadi tidak bisa masuk ke dalam. Masjid harus diatur sesuai dengan aturan dalam agama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kalau tanah wakaf dengan tanah pribadi. Itu syarat yang pertama. Ada sebuah kisah Bapak, kisah tentang masalah tanah masjid itu ya, sebuah untuk supaya tidak terlalu serius barangkali Bapak. Ada cerita di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid dahulu salah seorang khalifah terbaik dalam Islam, namanya itu adalah Harun Ar-Rasyid. Beliau punya istri, nama istri beliau itu Zuwaidah. Di sini disebutkan sedikit ya. Beliau punya istri namanya itu Zuwaidah. Nama istrinya Bapak Zuwaidah. Dan beliau itu sayang mana ke istrinya? Sampai-sampai saking sayangnya beliau kepada istrinya, itu ketika beliau menjadi khalifah tadi Bapak, rahasia negara itu dibocorkan ke istrinya. Nah, yang jadi masalah, yang namanya ibu kadang-kadang lain bisa menyimpan rahasia, kadang-kadang bocor juga. Kan begitu. Kecil suaminya jadi sampai-sampai orang lain tak. Jadi tidak disampaikan. Buru-buru bocor. Nah, itu kadang-kadang sebagian ibu-ibu terutama, bahkan bukan ibu-ibu saja Bapak. Mayoritas dari orang itu biasanya suka menyampaikan walaupun itu sifatnya rahasia. Nah, itu yang terjadi. Ketika beliau punya rahasia negara, kemudian disampaikan ke istrinya, ternyata bocor rahasia tadi. Padahal tidak ada beliau sampaikan kepada yang lain. Maka kemudian beliau ini sangat marah Bapak. Kalau bukan istrinya bisa dipancung itu Bapak. Jadi kalau orang-orang yang membocorkan rahasia negara itu, kalau dulunya itu hukuman dari khalifah atau hukuman dari raja itu bisa dipancung saja langsung. Nah, cuman yang jadi masalah itu istrinya. Maka saking beramnya khalifah tadi Bapak, kata khalifah tadi kepada istrinya itu Bapak, engkau ambil talak 3
kalau sekiranya malam nanti engkau masih berada di tanah kekuasaanku, maksudnya tidak ada kekuasaanku. Jadi tanah milik kaum muslimin, barang luasnya negara kaum muslimin pada saat itu. Kalau malam nanti engkau masih di daerah kekuasaanku, dan daerah kekuasaan itu sangat luas Bapak Ibu. Daerah kekuasaan dari Harun ar-Rasyid. Kalau engkau masih berada di daerah kekuasaanku pada malam hari ini, maka aku jatuhkan talak 3 langsung. Ngeri ya tetap Bapak Ibu, ngeri ya. Nah, berjalanlah Bapak Ibu, berjalan waktu untuk alun malam ya Bapak Ibu, masih siap hari. Kemudian muncul penyesalan, menyesal. Karena yang beliau sesali Bapak, yang beliau sesali itu adalah kalau nanti talak 3 itu benar-benar jatuh, padahal istriku sangat dicintai, yang namanya Subaidah. Beliau sangat mencintai istri tadi. Kalau istrinya tidak keluar dari daerah kekuasaannya pada malam hari ini atau sebelum datangnya malam hari, maka istriku talak 3 masih bisa balik atau tidak Bapak Ibu? Sebenarnya tidak bisa, harus dilepeh warna kan mana itu. Ada yang muncul penyesalan. Kata Harun ar-Rasyid itu Bapak Ibu memanggil salah seorang ulama namanya Abu Yusuf ya. Abu Yusuf itu murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dipanggillah Imam Abu Yusuf ini ke istana, kemudian disampaikan keluhan tadi oleh oleh Harun ar-Rasyid. Karena istrinya kini dalam kondisi kalau tidak keluar Bapak, dan memang tidak mungkin kan, kalaupun keluar dari daerah kekuasaannya itu, untuk keluar itu Bapak tidak mungkin sehari ini sampai keluar dari negara kekuasaan Islam, karena negara itu sangat-sangat luas dan tidak memungkinkan dia keluar secepat mungkin dari daerah kekuasaan tadi. Maka disampaikanlah kasus tadi kepada Imam Abu Yusuf, Yaqub Abu Yusuf. Disampaikan kepada beliau masalah tadi, kira-kira ada solusi atau tidak? Jadi itu memang tugasnya ulama Bapak. Jadi orang-orang suka memberi masalah, tapi nanti yang menyelesaikan biasanya ulama-ulama. Nah, kira-kira masalah ada tidak solusinya Bapak Ibu? Kata Imam Abu Yusuf, wahai Harun, wahai Khalifah, engkau tidak perlu khawatir, sangat-sangat memungkinkan talak yang engkau jatuhkan kepada istrimu itu tidak akan terjadi. Jadi walaupun engkau mentalak 3 istrimu, tapi kan masih ada taklik itu kan digantung istilahnya. Talak itu digantung. Kapan jatuhnya talak itu? Kalau dia malam hari ini masih berada di daerah kekuasaan beliau. Nah, tapi kalau keluar baru jatuh, kalau masih ada berarti jatuh talaknya. Kalau sempat keluar berarti tidak jatuh talaknya. Maka kemudian kata Abu Yusuf kepada Harun ar-Rasyid, talak yang engkau jatuhkan masih memungkinkan tidak jatuh sama sekali. Nah, kata Harun ar-Rasyid, semangat beliau, baca aja. Kata Imam Abu Yaqub ini Bapak, atau Abu Yusuf gelar yang lainnya. Kata beliau, mulai dari sebelum terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, berdiam dirilah istrimu di dalam masjid. Bahkan di dalam masjid Bapak Ibu, karena tanah masjid itu bukan punya siapa-siapa. Tanah masjid itu adalah punya Allah SWT. Dia adalah milik Allah. Dia adalah tanah yang sudah diwakafkan. Kalau lah diwakafkan, punya awak pribadi atau tidak Bapak Ibu? Jauh ini tidak. Punya negara atau tidak? Jauh ini tidak. Punya pengurus atau tidak? Jauh ini tidak. Itu adalah punya Allah SWT. Dan aturan-aturan dalam masjid itu harus mengikuti aturan Allah dalam masjid. Karena itu rumah Allah. Nah, jadi solusinya kata Abu Yusuf tadi, wahai Khalifah, wahai Harun ar-Rasyid, kalau engkau benar-benar menyesal dan tidak ingin menjatuhkan talak 3 kepada istrimu, sebelum masuk terbenam matahari, suruhlah istrimu masuk ke masjid dan keluar sampai terbitnya fajar. Nah, karena dengan masuk masjid berarti dia sudah berada di sebuah tanah yang bukan lagi daerah kekuasaan. Masjid memang punya
letaknya barangkali di sekitar daerah kekuasaanmu, tapi yang namanya tanah masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa Pak Yo? Intinya itu adalah bahwa masjid itu tanahnya harus berstatus wakaf. Nah, dalam artian di sini kalau ada nanti masjid yang tanahnya itu bukan diwakafkan, bukan sertifikat Bapak Ibu ya. Kalau sertifikat itu kan administrasi saja. Nah, tapi kalau lah ada dari ucapan, kemudian lah ada saksi bahwa dari pemilik tanah itulah diwakafkan, lah ada saksinya, maka tanah itu sudah berstatus sebagai tanah wakaf. Nah, adapun sertifikat itu kan masalah administrasi. Itu masalah administrasi dalam negara. Nah, lebih kurang itu yang pertama Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, masih membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan masjid. Itu barangkali yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.